Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel ini, channel Guru Abad 21, Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu Guru. Di video kali ini kita akan bahas tentang 4 jenis besaran tunjangan sertifikasi guru ya, atau lebih tepatnya tunjangan profesi guru, dimana sebenarnya untuk saat ini ada 4 nih kategori penerima TPG dengan besaran yang berbeda-beda ya. 3 sudah jelas, tapi yang satunya ini belum jelas Bapak Ibu. 3 sudah jelas besarannya, yang satunya ini masih tanda tanya. Apa itu kita akan bahas dan kita akan dalami, kita akan sharing sama-sama Bapak Ibu. Baik, kita to the point saja. Jadi kita mulai dulu dari 3 jenis besaran tunjangan sertifikasi guru. Kenapa 3? Tadi di judul 4. Karena 3 ini yang sudah fix, sudah clear, seperti sudah jelas ya. Nanti ada 1 yang masih pertanyaan buat kita semua. Nanti kita bahas di terakhir. Yang pertama itu adalah 3 jenis besaran tunjangan sertifikasi. Yang pertama, untuk PNS, ada kategori PNS. Informasi ini untuk teman-teman guru, terutama untuk guru-guru mungkin yang guru baru, yang butuh informasi lebih terkait TPG. Ini akan sangat bermanfaat. Tapi untuk teman-teman guru yang sudah senior, mungkin ya ini sudah dipahami. Tinggal bisa di-share barangkali ke teman-teman guru yang baru seperti itu, atau guru-guru baru sebagai tambahan informasi. Baik, yang pertama adalah PNS itu besarannya kita sudah pahami, tentunya 1 kali gaji pokoknya. Jadi gaji pokoknya itu yang menjadi dasar untuk pembayaran TPG per triwulan ya, per triwulan. Kemudian ada kategori ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Ini sangat jelas disebutkan tentang 1 kali gaji pokok ini. Nanti kita akan buka peraturannya Bapak Ibu. Nomor 19 2019. Oke, kenapa kami kemudian di video-video kami selalu menyertakan Permendikbud atau peraturan-peraturan resmi? Karena menurut kami ini adalah rujukan yang paling tepat atau rujukan yang paling valid ketika kita berbicara tentang sebuah informasi. Maka yang paling penting dari sebuah informasi itu tentunya adalah sumber. Nah, salah satu sumber yang paling kredibel adalah, yang paling valid adalah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak tertentu, pihak terkait ya. Dalam hal ini misalnya pemerintah atau Kementerian Pendidikan. Sehingga kami selalu menyertakan Permendikbud Bapak Ibu. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori non-PNS. Jadi Bapak Ibu guru, misalnya Bapak Ibu guru yang misalnya sudah lulusan PPG ya, baru lulus kuliah seperti itu, terus ikut PPG, kemudian memiliki sertifikat pendidik. Ketika Anda misalnya mengabdi di sekolah, maka dan Anda memiliki NRG, maka itu Anda dikategorikan sebagai kategori guru non-PNS dan berhak mendapat tunjangan profesi itu sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Per bulan ketika diterima triwulan maka 4,5 juta rupiah. Nah, itu seperti itu. Dan ada kategori ketiga non-PNS impassing ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, impassing ini adalah penyesuaian ya. Sebenarnya impassing ini adalah guru non-PNS atau guru honorer yang melalui proses penyesuaian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan seperti itu, kemudian mendapatkan SK impassing. Memang ada SK-nya khususnya seperti SK impassing. Nah, kelebihannya ketika Bapak Ibu mendapatkan SK impassing, maka TPG-nya itu bukan lagi ke TPG non-PNS biasa 1,5 juta itu, bukan, tapi sudah sama dengan TPG PNS. Karena disesuaikan golongannya Bapak Ibu. Misalnya nanti impassing ada 3A seperti itu, maka nanti akan dapat TPG gaji golongan 3A dari PNS itu. Jadi hampir bisa dikatakan sama TPG-nya dengan PNS seperti itu. Itu kelebihannya ketika Bapak Ibu impassing atau penyesuaian. Tapi perlu dipahami ya, impassing ini hanya berlaku untuk teman-teman non-PNS, karena banyak yang keliru juga nih mengira impassing ini karena kelihatannya enak, nyaman seperti itu, TPG-nya tinggi, berlaku untuk PNS. Tidak, karena PNS kan sudah TPG-nya otomatis 1 kali gaji pokok ya, seperti itu.
Nah, kedua kategori ini non-PNS dan non-PNS Simpasing itu Bapak Ibu bisa lihat peraturannya di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020. Ini jelas kok dipaparkan di sini di Persesjen ini. Ini sumbernya Bapak Ibu, ini sumbernya. Nah, sekarang kita masuk yang ke yang ketiga seperti itu. Besaran TPG P3K. Nah, besaran tunjangan profesi guru untuk guru P3K. Ini yang saat ini masih tanda tanya. Nah, tentu teman-teman mungkin ada yang berpikir karena guru P3K ini adalah bagian dari SN di mana haknya sama dengan PNS, maka harusnya TPG P3K ini sama dong dengan TPG PNS, yaitu 1 kali gaji pokoknya. Ya, seharusnya kan seperti itu. Tapi perlu dipahami bahwa saat ini belum ada regulasi tentang tunjangan profesi guru ASN P3K, Bapak. Belum ada. Yang kami sudah cari berbagai sumber seperti itu. Belum ada juknis tentang tunjangan profesi guru ASN P3K. Belum ada. Seperti itu. Jadi perlu dipahami saat ini memang belum ada. Mungkin pemerintah sedang fokus ke perekrutannya dulu ya, perekrutan besar-besaran P3K di tahun 2021 ini. Tapi kami yakin bahwasanya regulasi tersebut akan segera dibuat atau mungkin sedang dibuat, tinggal menunggu penerbitannya seperti itu. Karena mau tidak mau P3K ini adalah salah satu nanti jabatan yang akan mengisi banyak sekolah, guru-guru akan banyak P3K. Nah, tentu harus ada dong regulasi yang mengatur tentang TPG-nya. Apakah TPG-nya ini tetap sama dengan TPG sebelumnya ketika mengabdi sebagai honorer, yaitu 1,5 juta itu per bulan, ataukah menyesuaikan dengan gaji pokoknya sama seperti dengan PNS. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Karena saat ini belum ada memang regulasi resmi terkait P3K ini TPG-nya seperti apa Bapak Ibu. Untuk saat ini informasi yang kami dapat itu untuk TPG P3K yang diangkat 2019-2020 itu kalau informasi yang kami dapat ini bisa dicek, di cross check lagi kebenarannya. Mereka masih dapat TPG status sama dengan ketika honorer, yaitu 1,5 juta per bulan itu. Belum menyesuaikan dengan gaji pokok. Ini yang kami dapat ya, bisa dicek lagi, atau teman-teman yang punya informasi yang lain itu bisa di komentar, bisa di sharing, kita diskusi di kolom komentar. Misalnya di daerahnya Bapak Ibu Anda P3K 2019 misalnya, ketika menerima bisa di-share lah bagaimana TPG yang diterima saat ini ketika sudah diangkat menjadi P3K di tahun 2019 itu. Bapak Ibu, demikianlah informasi yang kita share dan kita diskusikan hari ini. Bapak Ibu silahkan berkomentar untuk sharing dan diskusi di kolom komentar. Kita perluas pembahasan di kolom komentar seperti itu. Jadi kami simpulkan sekali lagi, untuk TPG itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama PNS 1 kali gaji pokok, kemudian non-PNS 1,5 juta, non-PNS Simpasing 1 kali gaji pokok golongan PNS ya, penyesuaian. Kemudian untuk P3K, guru P3K itu masih menunggu peraturan Menteri Pendidikan yang tentu kami yakin sebentar lagi, tidak lama lagi akan dirilis seperti itu, dipublis seperti itu. Baik, demikian info yang kami share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman guru, terutama mungkin untuk teman-teman guru baru ya, atau honorer baru yang ingin mendaftar P3K tahun ini, bisa menjadi sedikit pencerahan ya terkait TPG. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.